hari Minggu ketiga Advent, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap bersukacita karena Tuhan akan datang. Jumpa kembali dengan saya Pater Dion Damis SWD dalam renungan harian Embun Sabda Minggu 13 Desember 2020, hari Minggu ketiga Advent. Bersukacitalah senantiasa, gaudete sempre. Inilah pesan gembira dan undangan bagi kita pada hari Minggu ketiga dalam masa penantian ini. Sebagaimana kita tahu, hari Minggu Advent ketiga disebut Minggu Gaudete. Bersukacitalah karena Tuhan akan tiba. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, sepintas undangan ini kedengarannya tidak masuk akal dan mustahil kita wujudkan dalam situasi yang membuat kita gegana, gelisah, galau, dan merana. Hampir semua kita merasakan ancaman pandemi COVID-19 yang telah dan sedang merenggut kegembiraan, kebebasan, dan kebersamaan kita. Mungkinkah kita bersukacita di tengah situasi tersebut? Bagaimanakah kita bisa senantiasa bersukacita? Jika kita memahami sukacita secara manusiawi sebagai emosi atau perasaan senang dan gembira sesaat, maka kita bisa berkata bahwa kita tidak mungkin. Namun sukacita yang dijanjikan Tuhan tidak menyangkut perasaan senang atau gembira karena bebas dari segala masalah dan penderitaan hidup. Sukacita sejati selalu dilihat dalam relasi dengan Tuhan. Dengan kata lain, sukacita itu perasaan bahagia yang bercampur dengan rasa diberkati Tuhan. Dengan demikian, sukacita sejati dialami bukan karena kondisi luar, karena mendapat hadiah Natal yang kita inginkan, sukses dalam karier, ekonomi lancar, juga kesehatan kita terjamin dan lain-lain. Tetapi soal disposisi batin yang damai dan tenang serta penuh keyakinan dalam keadaan apapun karena relasi yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mengapa kita bersukacita? Bagaimana kita mengalami sukacita sejati? Mungkin kita butuh ribuan halaman buku atau berjilid-jilid seminar untuk menjawab pertanyaan ini. Namun dalam konteks masa Advent, khususnya dalam terang sabda Allah pada hari Minggu ketiga Advent ini, jawabannya singkat. Kita patut bersukacita karena Tuhan akan datang. Nubuat Yesaya menegaskan kembali pesan-pesan Tuhan yang sudah sering kita dengar selama masa Advent ini, bahwa Tuhan akan datang. Tuhan akan masuk dalam sejarah manusia untuk menawarkan sukacita kepada manusia. Dan warta sukacita tertinggi adalah keselamatan. Tuhan datang bukan hanya memberikan sukacita secara manusiawi, tetapi yang paling dalam memberikan sukacita rohani, yaitu keselamatan. Ia datang untuk menyelamatkan manusia yang dalam bacaan pertama hari ini digambarkan secara simbolis dalam ungkapan menyampaikan kabar baik kepada orang yang menderita, membebaskan tawanan, mewartakan tahun rahmat Tuhan atau tahun pembebasan, dan mewartakan hari pembalasan Tuhan.
Tindakan penyelamatan ini diwujudkan oleh seorang hamba yang diurapi dengan Roh Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus menggenapi ramalan ini dalam pernyataan misinya di rumah ibadat di Nazaret pada awal karya publiknya. Injil Lukas bab 4 ayat 21. Yohanes mempersiapkan kita untuk menerima kabar sukacita Allah dalam diri Yesus Kristus. Injil hari ini menggambarkan Yohanes sebagai pewarta terang dan suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Pewartaan dan suara Yohanes mengajak orang untuk meluruskan jalan Tuhan atau memberikan jalan masuk ke dalam hati dan hidup manusia. Tindakan pembaptisannya juga berfungsi sebagai tanda yang membuka mata orang untuk mengenal Tuhan yang sudah hadir di tengah umat manusia. Pewartaan Yohanes menyadarkan kita bahwa Yesus telah hadir di tengah dunia. Keselamatan Allah itu bukan hanya janji, tetapi sudah hadir. Hanya butuh keterbukaan manusia untuk mengenal, dalam arti untuk percaya. Mengenal dan percaya pada Yesus adalah kunci sukacita sejati. Saudara-saudara, sukacita itu tidak kita alami secara otomatis. Tuhan hanya menawarkan kita, terserah kita mau terima atau tidak, mau bersukacita atau tidak. Tuhan telah menyediakan semua sarana yang kita butuhkan untuk bersukacita. Kita akan sungguh mengalami sukacita sejati jika kita terus-menerus memperdalam iman kita akan kehadiran Tuhan dan secara konstan membina relasi yang dekat dengan Tuhan. Untuk itu, Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika meminta kita untuk selalu berdoa, tekun membina komunikasi relasi dengan Tuhan, dan mengucap syukur selalu dalam segala hal, dalam segala situasi hidup kita, entah situasi yang menggembirakan atau situasi yang membuat kita sedih, situasi yang penuh tantangan. Paulus meminta kita untuk dalam situasi seperti itu kita senantiasa bersyukur karena Tuhan senantiasa memiliki rencana yang indah dalam semua pengalaman dan situasi hidup kita. Maka bersama Santo Paulus, marilah kita berdoa. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercatat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.